Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fenomena dari Medan, Sumatera Utara. Ini gaya kami. Teman-teman sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan membahas tentang mafia tanah yang semakin mengganas di Sumatera Utara. Sebelum kita mulai ini membahas semuanya, saya minta kepada teman-teman agar like dan subscribe video ini agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Ini salah satu contoh yang merupakan tanah garapannya di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Sumatera Utara ini sangat banyak tanah yang sesungguhnya ini awalnya dimiliki oleh PTPN 2, tapi kita tidak tahu jelas bagaimana sebenarnya keadaan tanah ini, apakah memang sudah HGO-nya sudah habis atau tidak. Namun kita lihat memang seperti ini ya, yang dulunya ini adalah tanah PTP, sekarang sudah banyak berdiri di sini rumah-rumah. Jadi masyarakat ini biasanya tidak memiliki kepemilikan yang secara resmi ya, yang sudah mendapatkan misalnya sertifikat dari pemerintah, dan mereka biasanya membeli ini dari para mafia tanah di Sumatera Utara. Coba dilihat misalnya ini sudah ada yang ditembok ya, ternyata kalau dari bangunan ini kita lihat bukan orang-orang biasa ini yang banyak membelinya ini. Memang ada masyarakat umum yang biasa dan bertempat tinggal di sini, tapi banyak juga yang memiliki tanah ini luas. Kita lihat seperti ini ya, salah satu contohnya ini, tidak tahu kita apa di dalam ini. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, tanah ini kan kepemilikannya tidak menjadi jelas ya. Untuk sementara yang diuntungkan mungkin para cukong-cukong tanah mafia ya, yang menjual tanah ini. Mereka menggarap tanah ini secara membabi buta ya, kemudian menjualnya kepada masyarakat. Ini awalnya memang harganya murah ya, tapi sesudah semakin banyak yang bersedia membeli, ini harganya semakin mahal. Jadi fenomena ini adalah sesuatu yang membuat banyak pertanyaan kepada kita. Sebenarnya ini sudah memang lepas kepemilikannya dari BUMN atau kita sebut dengan PTPN ya, di Sumatera Utara. Di beberapa tempat juga banyak. Jadi mereka sudah membangun dan bertempat tinggal di sini. Jadi suatu saat pastilah ini bisa menjadi persoalan. Makanya sebenarnya kita berharap negara hadir ya. Jadi seperti ada pembiaran dari pemerintah. Kebetulan ini di daerah Kabupaten Deli Serdang ya, sekitaran pinggiran kota Medan, tapi ini termasuk Kabupaten Deli Serdang. Dilihat ini seperti ada pembiaran, tidak ada tindakan pemerintah. Khususnya memang ini seharusnya memang melalui pemerintah pusat, karena ini kan kepemilikannya BUMN. Jadi semacam ada unsur kesengajaan ya, ini dibiarkan begitu saja. Ini kita lihat ini sangat banyak nih ya, ini tanahnya kosong. Kalau yang sebelah kiri ini masih perkebunan yang sudah ditanam kelapa sawit. Jadi kalau ini dipersoalkan pemerintah ya, suatu saat maka yang korban juga masyarakat pada umumnya. Jadi kita harapkan sebenarnya pemerintah memberikan kejelasan terhadap masyarakat. Kalau memang ini dibebaskan untuk rakyat, maka diberikan aja legalitasnya ya. Tapi sampai sekarang, sampai sekian lama pemerintah tidak ada hadir. Apakah ini sudah dibenarkan atau tidak. Jadi yang sekarang ini yang sangat diuntung adalah mafia-mafia tanah ya. Mafia tanah, mereka mendapatkan uang menjual tanah negara tanpa ada izin dari pemerintah. Jadi kita harapkan supaya masyarakat tidak menjadi korban ya. Dengan ini kan coba dilihat nih ya, sepanjang mata memandang ini semuanya sebenarnya ini tanah garapan, tapi sudah hampir penuh ini rumah semuanya. Sudah sangat sulit kalau misalnya dilakukan penggusuran. Kerugiannya adalah masyarakat ini tidak mendapat legalitas yang kuat dari pemerintah, sementara mereka sudah mengorbankan uangnya membelinya dari para cukong-cukong tanah atau yang kita sebut dengan mafia tanah. Jadi kalau di Medan ini sering disebut dengan tanah garapan.
Jadi tanah garapan ini tidak ada legalitasnya. Kita minta direksi ya ataupun direktur PTPN memberikan penjelasan, ya, bekerja sama dengan Menteri Kehutanan. Kalau memang ini dibebaskan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi kalau memang ini ternyata tidak bebas, ya pemerintah juga harus mengambil tindakan apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk melindungi tanah negara ini agar tidak diperjualbelikan secara bebas ya oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan. Biasanya yang berkuasa ya untuk menjual ini ada beberapa ormas, OKP atau pemuda-pemuda individu yang memiliki kekuatan ya di tengah-tengah masyarakat, mereka dapat menjualnya. Jadi kalau demikian hanya dibiarkan, ya negara sepertinya tidak ada ya. Jadi ini coba lihat, ini sudah sangat penuh ya. Kawasan dari pinggir jalan sudah hidup ya. Yang anehnya memang kita lihat apa namanya ini ya, seakan-akan bekerja sama juga dengan apa ya, perusahaan listrik juga masuk ya, bisa dimasukkan, meterannya juga masuk gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan kehidupannya di sini. Jadi inilah dilema kita ya, inilah fenomena yang terjadi di negara kita ini. Tanah negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki legalitas, sedangkan negara sepertinya membiarkan ini tidak adil. Yang kasihannya suatu saat nanti rakyat juga ini ya, pembelinya ini akan menjadi korban apabila misalnya ini diambil alih pemerintah. Jadi kita minta supaya pemerintah mengambil sikap yang tegas terhadap kondisi ini. Demikian yang dapat kita bahas pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fenomena dari Sumatera Utara, ini gaya kami.